Teman-teman, hari ini kita akan berbicara. Ini kalau saya ambil dari judul bukunya, judulnya di sana tertulis Life with Your Passion. Seri buku ini saya baca sebagai seri buku pengembangan diri tepatnya. Karena berkaitan seri pengembangan diri, maka dalam ceritanya banyak sekali menggunakan judul-judul yang kiranya memang bagaimana membuat diri kita itu bertumbuh. Ini ibarat suplemen ataupun pupuk buat tanaman jiwa kita kalau kita bisa perumpamakan seperti itu. Berkaitan judul ini, Life with Passion atau Your Passion, maka saya bisa terjemahkan mungkin judulnya kita bisa artikan sederhananya, hiduplah dengan kegairahan. Karena kita adalah pemilik karma kita sendiri, kita adalah pembimbing diri kita sendiri. Kita memiliki tanggung jawab untuk membawa kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Kiranya sebagai pembuka saya sampaikan kata-kata seperti itu. Teman-teman, dalam 10 menit ke depan kita akan berbicara berkaitan judul ini. Bagaimana kita membawa kereta kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Setiap dari kita pastinya memang ingin menuju ke arah sana. Lalu halangannya atau obstacle-nya di dalam perjalanan selalu banyak. Tetapi saya ingin mencatat, mungkin tujuan kita, destiny kita bisa membantu kita menguatkan keyakinan kita dalam berjalan. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan diri kita kecuali diri kita sendiri. Tak seorang pun bisa, yang tak seorang pun mampu, karena kita sendirilah yang harus menempuh jalan itu. Kita harus menciptakan pulau bagi diri kita sendiri. Kata ini mungkin harus dicatat dengan baik teman-teman ketika kita sudah semakin dewasa. Menjalani keseharian takut boleh, risau boleh, khawatir boleh, tetapi teman-teman, dalam perjalanan ini Anda tidak sendiri. Semua orang yang Anda lihat, semua orang yang Anda temui memiliki ceritanya masing-masing. Mereka sedang menempuh perjalanannya. Ketika mereka tidak berjalan, kereta kehidupannya pun sedang berjalan, karena waktu ini memang tidak bisa kita pause atau kita hentikan. Waktunya memang tidak bisa, tetapi kita bisa menghentikan atau menambah semangat diri kita. Ombak kehidupannya mungkin akan selalu sama, masalahnya silih berganti. Tugas kita adalah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Teman-teman, bercerita ini maka saya ingin lanjutkan seperti ini. Setiap orang memiliki jatah yang sama dalam kesehariannya. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Karena waktu juga tidak berpihak kepada siapapun. Tetapi kita bisa menjadikan waktu sahabat bagi kita dan kita melakukannya dengan baik. Maksudnya, kita menghargai waktu keseharian kita. Jika memang hidup ini ditentukan tentang berapa lama kita membuka mata, entahlah setiap orang punya cara pendekatan yang berbeda-beda dalam kehidupan ini. Ada seseorang yang ketika dia berpikir masa produktif pada 8 jam ketika dia bekerja di orang lain. Karena dia mendapatkan bayaran. Ada juga di pihak lain mungkin orang akan merasa jauh lebih bergairah, lebih antusias ketika dia bisa menciptakan karya. Jangan tanya waktu seberapa lama yang ia gunakan, karena dia tidak menghitungnya. Work, life, maybe kita plus love, semuanya blend menjadi satu. Dalam satu tempat, dalam satu suasana, hidup ini berjalan. Teman-teman, berbicara berkaitan ini ketika saya ingin menggunakan waktu 10 menit karena kita mengacu judul yaitu Life with Your Passion, hiduplah dengan kegairahanmu. Seumpama seorang pandai besi yang memang dalam kesehariannya bertugas untuk membuat senjata atau meluruskan besi, seorang pembuat anak panah meluruskan anak panah,
Seorang petani yang selalu dalam kesehariannya dia mengalirkan air untuk ke sawahnya, kebunnya. Begitu juga kita para bijaksana yang saya mungkin di sini karena memang dalam kutipannya itu bijaksana, saya ingin memberikan sebuah interpretasi dalam sebuah konotasi ketika kita memang saya katakan mungkin diberi tugas atau memang ini pilihan pribadi kita. Kenapa dalam perjalanan ini kita bisa menjadi seorang pengajar atau guru? Meminjam ucapan dari dulu bos saya ketika saya masih bekerja di Cibubur, ada kata yang mengatakan Tuhan memilih kita kenapa kita menjadi seorang pengajar. Karena di sana ada kebaikan Tuhan yang kita punya tanggung jawab untuk terus membaginya. Kebaikannya, cinta kasihnya dan lain sebagainya. Kalau saya kata-kata ini terjemahkan dalam pemahaman saya, karena kita menjadi estafet kebaikan, kita menjadi estafet dharma dari guru kita ke kita lalu ke murid-murid kita. Dharma ini terus berlanjut, kebaikan ini harus sering diwartakan, terus diwartakan supaya dharma ini terus terngiang. Tujuannya untuk apa? Dunia ini butuh banyak bunga, dunia ini butuh banyak kesejukan. Mungkin lumpurnya ada, gulmanya ada, tetapi tenang saja teman-teman. Tugas kita menjadi bunga yang baik, tugas kita menjadi bunga yang indah. Dunia memang berjalan dengan hukumnya, dunia berjalan dengan caranya. Tetapi tugas kita ketika kita dilahirkan menjadi bunga, maka menjadi bungalah yang baik. Seperti kutipan tadi di depan, seorang pandai besi meluruskan besi, membuat gerabah, senjata dan lain sebagainya dengan baik. Seorang yang membuat anak panah, dia meluruskan anak panah. Seorang petani mengaliri air ke sawahnya supaya tanamannya tumbuh dengan subur. Setiap orang punya swadharmanya masing-masing. Jadi bagaimana kita mengarahkan pikiran kita dengan baik, kita memenuhi tugas kita dan kita juga menjadi bagian kehidupan yang indah buat yang lain. Karena kehidupan ini memang terlalu luas kalau kita mau campuri semuanya teman-teman. Oke, sebagai bagian penutup mungkin saya ingin ceritakan seperti ini. Ini karena kita berusaha dalam menjelaskan tentang life with your passion. Menaklukkan diri sendiri adalah tugas yang lebih besar daripada melakukan orang lain. Dalam bahasa saya ingin katakan tugas kita adalah kita bagaimana membimbing diri kita dengan baik. Kita menjadi lilin yang bercahaya. Ketika kita sudah menjadi lilin bercahaya, tenang saja tanpa diminta pun cahaya kita akan membantu dunia ini. Cahaya kita akan membantu menerangi perjalanan kehidupan ini. Anda bisa menjadi inspirasi buat murid-murid Anda. Live with your passion, hiduplah dengan kegairahan. Katakan sesuatu yang baik, lakukan sesuatu yang baik, dan berjalanlah menuju sesuatu yang baik. Semoga karena penyebab hal-hal baik ini, perjalanan kita menjadi baik, perjalanan kita menjadi luhur, perjalanan kita menjadi terpuji. Karena bekalnya baik, harusnya buahnya juga menjadi baik. Baik teman-teman, mungkin ceritanya saya pause sampai di sana, stop sampai di sana. Nanti kita akan diskusi dengan lebih serius mungkin di area kolom komen atau pertanyaan. Saya ucapkan terima kasih, salam.